Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Ya, baik Ibu. Selamat siang, Ibu ya. Perkenalkan, saya Dokter Firma, dokter yang bertugas di rumah sakit untuk visit pada hari ini, Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Manda. Bu Manda. Baik Ibu, saya izin mencatat Ibu ya. Baik. Baik Ibu Manda, usianya berapa Ibu? 40, Dok. 40 tahun. Baik Ibu, Ibu pada saat ini kondisinya bagaimana Bu? Saya merasa sedih, Dok, tapi dengan keadaan anak saya yang seperti itu, saya merasa sedih. Tapi Dok, saya harap bisa segera membaik dan bisa beraktivitas kembali. Oh begitu Ibu ya. Ya baik Ibu, tapi Ibu tenang saja Ibu ya, karena Alhamdulillah untuk saat ini kondisi anak Ibu ini sudah lebih baik dari sebelumnya Ibu ya. Lalu bagaimana Ibu harapan Ibu untuk kesembuhan anak Ibu? Harapan saya anak saya bisa cepat sembuh, Dok, dan bisa beraktivitas lagi karena saya sedih, Dok. Oh iya baik Ibu. Untuk itu insya Allah Ibu ya, kita di sini sebagai tenaga medis, sebagai dokter akan berusaha Ibu ya, dan akan nanti kita obatin. Lalu untuk Ibu perbanyak berdoa saja kepada Allah Ibu ya. Nanti anak Ibu ini bisa segera lekas sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasanya Ibu ya. Tapi Ibu jangan lupa Ibu ya, untuk tetap bersabar Ibu ya dengan penyakit anak Ibu yang sedang sekarang menimpanya. Sebagaimana Quran Surah Luqman Ibu ayat 17, di mana itu mengajarkan Ibu bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersabar Ibu ya. Dan sebagaimana di riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sebagai seorang mukmin, jika dia mendapatkan suatu kegembiraan atau kebahagiaan, dia akan bersyukur, dan jika dia sedang dalam keadaan musibah, dia akan tetap bersabar Ibu ya. Baik Ibu, lalu kita juga di sini harus meyakini Ibu ya, bahwa dengan kita diberi cobaan, dengan datangnya penyakit ini adalah sebagai pengukur dosa-dosa kita Ibu ya. Nah, sebagaimana di riwayat Muslim Ibu yang mengatakan bahwa datangnya suatu cobaan pada seorang Muslim itu bukanlah suatu musibah Ibu, melainkan Allah sedang mengangkat derajat kita atau sedang menghapus dosa-dosa kita. Dan sebagaimana di riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa jika seorang Muslim diberikan suatu penyakit, itu sebagai Allah tuh menggugurkan dosa-dosanya gitu Ibu ya, sebagaimana pohon yang sedang menggugurkan daun-daunnya gitu Ibu ya. Bahkan dengan sakit ini itu bisa membawa kita kepada keselamatan Ibu dari api neraka Ibu ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita Ibu ya, sebagaimana tungku api yang menghilangkan kotoran-kotoran besi gitu Ibu ya. Bahkan Ibu sebenarnya dengan adanya penyakit ini, di balik ini semua tuh banyak hikmah Ibu ya yang bisa kita ambil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, dia ini akan memberikan mereka cobaan gitu Ibu ya. Dan ada juga nasihat dari Qayyim rahimahullah yang mengatakan bahwa andai kita bisa menggali hikmah Allah, maka tidak kurang dari beribu hikmah, dan akal kita ini terbatas Ibu ya. Dan jika kita memiliki ilmu itu akan tidak sebanding dengan ilmu yang Allah punya, itu bahkan akan sia-sia, sama seperti teriknya lampu di bawah sinar matahari gitu Ibu ya, sama sia-sia juga. Lalu maka dari itu kita harus ikhlas Ibu ya dalam menghadapi ujian penyakit ini dan menjalani pengobatannya, sebagaimana Quran Surah Asy-Syarh ayat 8 yang berbunyi, dan hanya kepada Tuhanmu lah kau berharap. Jadi Ibu harus tetap ikhlas gitu Ibu ya, dan hanya mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tak lupa juga kita harus senantiasa untuk bersyukur dalam kondisi apapun Ibu, walaupun sedang kondisi senang maupun kondisi sakit begitu Ibu ya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, di mana jika kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita gitu Ibu ya. Dan kita tegaskan sekali lagi Ibu ya, mungkin di sini kita juga sebagai dokter hanya sebagai perantara saja Ibu ya. Di sini kita hanyalah manusia biasa Ibu ya,
Namun di sini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan anak ibu. Namun perlu ibu ingat kembali bahwa datangnya kesembuhan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ibu ya. Sebagaimana Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku gitu ibu ya. Lalu ibu juga tidak lupa nanti untuk selalu berzikir, beristighfar gitu ibu ya. Lalu memperbanyak ta'abud kepada Allah gitu ibu ya. Lalu jika nanti terasa sakit pada anak ibu atau mungkin nanti pada ibu, boleh dibantu nanti ibu ya dibacakan Bismillah sebanyak 3 kali ibu ya, sebagaimana anjuran dari Rasulullah. Lalu ibu membaca doa ibu ya yang berbunyi A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir gitu, sebanyak 7 kali ibu ya pada lokasi yang sakitnya. Yang artinya itu aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan gitu ibu ya. Dan kita juga harus mengingat ibu ya bahwa Allah lah yang tempat kita bergantung, meminta ibu ya, dan terutama untuk kesembuhan anak ibu itu pasti Allah yang menyembuhkan. Maka dari itu ibu janganlah percaya kepada jampi-jampi mungkin ibu ya, jimat seperti itu atau hal-hal yang berbau kesyirikan ibu ya. Dan dengan datangnya penyakit ini justru harus menjadikan kita sebagai ladang introspeksi diri gitu ibu ya, muhasabah dan memohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amalan soleh gitu ibu. Lalu tak lupa dengan datangnya penyakit juga kita harus tetap berhusnuzon ibu kepada Allah ibu ya, karena tadi yang telah saya jelaskan banyak hikmah gitu atau banyak pesan tersirat yang mungkin Allah sampaikan kepada kita begitu ibu ya. Lalu untuk menutup percakapan kita pada hari ini ibu ya, dan insya Allah untuk doa untuk kesembuhan anak ibu, maka kita berdoa ibu ya. Baik ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ba'sa tahurun insya Allah ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa segera lekas sembuh, bisa segera pulang ke rumah ibu ya. Baik ibu, hatur nuhun ibu. Baik dok, hatur nuhun dok.